Halo sahabat pendengar yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Nah, kali ini aku akan membuat general reading tentang siapakah yang sebenarnya bisa kalian percayai. Mungkin kalian ada mencurigai seseorang, atau mungkin kalian bingung untuk memilih partner kalian gitu ya. Atau ya, apapun itu tentang kepercayaan. Jadi sini aku akan membacakan tentang ciri-cirinya, baik dari karakter. Kalau misalnya fisik, energinya ada ke fisik, aku bakal kasih tahu juga. Jadi tergantung nanti yang seperti apa. Ya, di sini kalian bisa pilih file nomor 1, 2, 3. Dan tentunya kalian sebaiknya lebih memilih dari intuisi daripada gambar yang tertera. Oke? Intuisi yang diutamakan. Jadi kalian bisa tutup mata kalian, berdoa dan memilih siapa sih yang sebenarnya kalian bisa percayai gitu, ataukah kalian sebenarnya bisa percaya dia nggak sih gitu. Nah, nanti akan dibacakan ciri-cirinya seperti apa dan hubungan kalian dengan dia itu saat ini tuh apa gitu, biar nggak bingung. Seperti itu adalah orang yang kalian kenal ya. Oke, siapa sih yang sebenarnya bisa kalian percayai? Oke, 1, 2, 3. Kita akan memulai dari file nomor 1 dulu. File nomor 2 disingkirkan dulu, dan nomor 3 juga disingkirkan dulu. Oke, file nomor 1. Siapa sih sebenarnya yang bisa kalian percayai? Oke, zodiak Scorpio. Scorpio elemennya itu adalah air. Yang lainnya tentang elemen air itu ada Pisces dan juga Cancer. Oke, Scorpio. Dan ini tentang kartu-kartunya. Oke, ini tentang kartu-kartunya juga. Aku jajarin dulu biar gampang aku lihatnya. Oke. Oh, orangnya ini berada di lingkungan, kalau misalnya kalian banyak yang bekerja mungkin sini ya, di rekan bisnis kalian atau orang-orang yang memiliki vibrasi sama kayak sefrekuensi. Ini bukan keluarga, ini ya bukan berarti kalian tidak bisa mempercayai keluarga ya, tapi lebih condong ke mungkin keadaan kalian saat ini gitu, yang kalian perlukan saat ini itu ada rekan bisnis. Dan itu kalau misalnya kalian udah pindah, itu orang yang ada di kantor lama atau memang yang udah kenal di tempat kerja kalian yang sebelumnya, seperti itu. Mungkin kalian juga memang sudah berpisah sama dia gitu karena kalian pisah tempat kerja. Ini adalah intinya kayak rekan bisnis yang udah kalian kenal, bukan rekan bisnis baru kalian. Ya, yang lebih bisa kalian percayai ya, bukan berarti kalian tidak bisa percaya rekan bisnis baru gitu. Oke, ini ada gini, soalnya ada perpisahan, ataupun mungkin dia kayak orang yang udah pisah karena pindah kota gitu, ada transformasi seperti itu. Oke. Dia adalah orang yang pemberani, mengambil resiko, dia suka merantau. Oh, mungkin karena dia merantau juga ya dia pindah ya. Dia orang yang defense-nya lebih banyak adalah feminim, tapi dia memiliki sisi maskulinnya juga pasti ya, pasti. Sisi maskulinnya dia itu muncul atau terlihat saat dia di hobinya dia, di suka berpetualangnya dia, belajar hal-hal yang baru, ke tempat yang baru, mengambil resiko. Dan dia juga lumayan memiliki power untuk mengajak orang-orang mengikuti jalannya dia gitu. Oh ya, dia juga memiliki orang-orang yang membenci dia, tapi di sisi lain dia juga adalah orang yang posesif gitu. Ya, orang yang posesif itu sisi negatifnya dia, tapi dia posesifnya itu karena memiliki suatu ide atau memiliki suatu pikiran ya. Dia tidak ingin orang-orang terbebani, karena dia itu mengambil tanggung jawab lebih, orang yang mengambil tanggung jawab lebih, orang yang kuat, orang yang bisa untuk membangkitkan orang-orang. Dan tapi di sisi lain dia egois, dia agak susah untuk mempercayai orang lain gitu. Ya, mungkin banyak dari mereka memang sisinya itu, atau memang secara fisik itu maskulin, atau kayak cowok gitu secara fisik, atau kayak perempuan tapi yang kuat gitu, perempuan yang kuat juga ya. Tapi defense feminimnya dia adalah yang daya analisa dia kuat, juga daya intuisi dia kuat. Dia itu kalau misalnya dia memang perempuan, dia adalah wanita karir ya. Dia orang yang seimbang sebenarnya antara maskulin dan feminim, karena moon dan sun di sini bersama-sama. Dia orang yang membumi, dia tidak meremehkan orang lain. Tapi ya sisi negatifnya itu ini dia egois, kadang dia tidak kuat
berada berlama-lama di suatu tempat seperti itu. Tapi kalau sekalipun dia sudah bertahan lama di suatu tempat itu, dia akan menjadi apa ya, titik pusat atau menjadi stabilitas. Dia orang yang didengarkan gitu, karena dia orang yang bijaksana dan banyak memiliki pengalaman. Dari sisi keuangannya pun dia itu berkecukupan. Dia Queen of Pentacles, dia ada uang, dia berkecukupan lah di sini. Terus ya dia mungkin ada membuka bisnis juga karena dia berani mengambil resiko seperti itu. Dia pintar untuk menganalisa, tapi ya memang dia cepat bosan dan cepat berpindah-pindah. Kadang dia stalking kamu juga. Mungkin dia kepo juga ya sama kamu gitu. Ya. Terus selanjutnya kalau misalnya tentang bisnis sih banyak ya, dan soalnya ini kata utamanya adalah tentang bisnis. Scorpio juga memang pintar untuk menganalisa, memang pintar untuk melihat suatu peluang yang sebenarnya miss gitu, nggak dilihat sama orang lain. Jadi sangat enak diajak teman diskusi, hanya saja memang Scorpio tuh rada egois dan juga memang posesif gitu. Karena elemennya dia air, aku rasa di sini sudah lumayan seimbang, sudah lumayan balance. Jadi kayak nggak terlalu baperan juga sih, meskipun dia elemennya air, jatuhnya itu adalah ke sensitivitas dan ke pengertian. Pengertian tapi tetap posesif ya. Rasa posesifnya itu, rasa egoisnya itu mungkin ya memang nggak begitu bisa hilang juga sih di dirinya dia tuh. Karena memang dia memaksa orang-orang untuk mengikuti dia, tapi bukan berarti dia memaksa itu untuk memperlalat orang lain, enggak. Dia justru mengambil beban lebih gitu. Karena dia juga memiliki ambisi yang besar gitu, memiliki keinginan yang besar. Tapi di sisi lain dia memang mengimbangi dengan kemampuannya dia gitu. Jadi sebenarnya jalan yang dia pilih itu oke-oke aja, karena kemampuannya dia atau keberaniannya dia, daya analisanya dia baik gitu, meskipun kayak banyak yang dia kerjakan seperti itu. Mungkin kamu juga melihat dia sebagai orang yang sibuk dan orang yang memang berani mengambil resiko lah itu. Kayak jalan sendirian pun dia berani, tapi pada ujung-ujungnya dia akan mendapatkan orang-orang yang mengikuti dia gitu. Mau nggak mau gitu ya, kayak memang naturnya dia gitu, emang bakal ada orang-orang yang ngikutin dia seperti itu. Sebenarnya untuk karisma tentang kepemimpinan ini belum begitu kelihatan atau tidak begitu terlihat ya, tapi lebih ke orang-orang kagum sama dia tentang keberaniannya dia, daya analisanya dia, dan kemauannya dia untuk mengambil tanggung jawab gitu. Meskipun dia kelelahan sendiri ya. Dia tegap berdiri kalau misalnya dia ada sokongan atau ada dukungan ya, pasti dia akan stabil berdiri. Tapi saat pun dia sendiri ya, dia bukan nggak stabil sih, kayak dia cepat pindah karena dia melihat peluang ini bagus gitu. Dia kayak nggak mau ngelewatin peluang gitu, lebih ke sana sih arahnya. Bukan karena bosan, bukan karena dia merasa udah di sini. Mungkin dulu dia bilang peluang ini bagus, tapi dia pindah gitu karena dia bosan, karena dia capek, atau peluangnya ini jelek gitu. Dia tidak tipe yang gampang menyerah seperti itu, tapi dia berpindah karena dia melihat peluang yang memang lebih bagus gitu. Seperti itulah ciri-cirinya dia. Elemennya memang kebanyakan air ya, tentang dia air, ini juga ada air, ini memang tanah sih, air ya air dan udara, api, tanah, tapi banyakkan air memang di dia seperti itu. Oke. Jadi itu aja tentang karakter ataupun juga orang yang bisa kalian percayai, dan ini kemungkinan adalah tentang hubungan bisnis ya di kalian. Oke, kalau misalnya kalian bingung tentang bisnis, jadi pengaruh yang besar dari dia itu adalah membuat perkembangan dari segi pembelajaran ataupun juga pengalaman dari segi bisnis atau mengembangkan keuangan kalian. Tapi ya mungkin dia memiliki jalan sendiri, kamu memiliki jalan sendiri, agak beda jalannya sama kamu, soalnya kapalnya kebalik, agak beda jadi jalannya. Dan bukan berarti kalian tidak bisa bekerja sama, hanya saja kalian bisa saling membagi ide gitu ya, saling membantu satu sama lain. Oke, itu aja untuk kalian yang memilih panel nomor 1. Terima kasih telah menonton, bye bye. Halo untuk kalian yang memilih panel nomor 2, siapakah yang bisa kalian percayai? Oke, aku akan membaca ciri-cirinya. Ciri-ciri pertama seperti ini adalah dia
berelemen. Dia zodiaknya adalah Capricorn, ataupun dia memang orang yang berelemen tanah, Capricorn, Taurus, ataupun Virgo, kayak gitu. Dan kalau misalnya tidak dari zodiak, kalian juga bisa melihat dari karakter yang akan aku bacakan sekarang. Tapi sebelumnya aku ini menyusunnya dulu ya, menyusun karakternya, menyusun kartunya untuk mengetahui karakternya dia. Oke. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Oke, maaf kalau misalnya berisik, ada suara anak-anak. Oke. Nah, tentang karakternya dia. Oh ya, pertama tentang hubungannya kalian ya sama dia. Mungkin ini bukan hubungan tentang bisnis sih. Ini hubungan tentang mungkin cinta, ataupun rasa nyaman, ataupun tentang keluarga. Ya, kalaupun ini bukan keluarga, ini di lingkungan sosial, tapi kamu memiliki rasa nyaman sama dia. Tapi jujur aja di sini ada kekecewaan juga yang terasa, kayak gitu. Orangnya ini tertarik sama tanaman, dia orang yang bisa menumbuhkan sesuatu, dan kadang dia orang yang licik gitu. Dia memiliki dua sisi sih. Ya, dia memegang kontrol, dia memiliki pikiran yang beda sama orang lain. Oke, kepribadiannya dia lumayan gini, lumayan agak ada yang bertentangan, ada sisi positif dan negatifnya. Jadi aku akan membacakan satu persatu ya. Oke, dari sisi ini bukan sisi positif negatif juga sih, gimana ya. Intinya dia adalah orang yang memiliki power, memiliki potensi untuk maju atau berkembang di bidang, kayak memiliki daya pikat gitu loh. Dia memiliki daya pikat, tapi di sisi lain kadang dia nggak terlalu peduli atau tidak acus sama sekitarnya dia, kayak gitu. Dia juga orang yang memang kayak bisa megang power, tapi dia kadang susah untuk mengendalikannya juga gitu. Kadang dia hilang kontrol tentang dirinya dia sendiri, kadang dia meledak, kadang dia kayak egois gitu. Atau ya, defense-nya maskulin lebih kuat daripada defense feminimnya dia. Bukan berarti dia seorang laki-laki ya, tapi memang defense maskulinnya itu kuat. Mau dia raganya seperti raganya dia perempuan ataupun laki-laki, tapi defense maskulinnya dia kuat, maskulin. Dia adalah orang yang bisa dibilang licik, tapi dia bisa dibilang cerdik juga gitu, licik ataupun cerdik. Jadi orang yang bisa menggunakan pikirannya dia untuk menganalisa orang lain dan menilai orang lain, tapi dia bukan menilai terang-terangan. Dia tuh kayak melihat, daya analisanya dia kuat, tapi dia gunakan itu untuk dirinya dia sendiri, seperti itu. Mau dia gunakan untuk membantu orang itu naik ataupun menghancurkan gitu. Jadi kayak ada pikiran yang lumayan analitis di dia, orang cerdas gitu lah, bisa dibilang kayak gitu. Dia pandai melihat peluang, dia mungkin banyak potensi, banyak daya pikat, tapi dia tidak terlalu memperdulikan orang-orang yang tertarik sama daya pikatnya dia gitu, kayak acuh tak acuh lah gitu. Sebenarnya dia bisa aja potensinya dia tuh sebagai pemimpin, tapi ya karena dia lebih introvert ya, atau lebih memikirkan dirinya sendiri gitu. Bukan berarti yang egois gimana sih, hanya dia memikirkan kayak dia perlu belajar, dia perlu berkembang, seperti itu. Terus ya, dia bisa juga melihat potensi diri sendiri, potensi orang lain sebenarnya dia bisa juga lihat, tapi dia kayak ya memang nggak terlalu peduli. Ya, dia individualis, dia mengembangkan dirinya dia, kondisinya dia saat ini, dia belajar untuk mengembangkan dirinya dia, kayak gitu. Dia juga banyak dalam kehidupan dia, banyak perubahan, banyak dia mengalami pilihan-pilihan kayak gitu. Meskipun di sini elemennya itu tanah, ya meskipun dia elemennya kayak tanah tuh pelan-pelan, tapi energinya dia tuh lumayan kuat gitu, lumayan pintar untuk berpikir meskipun dia kayak pelan-pelan. Ya, oh ya, pelan tapi pasti. Nah, itu kata-kata yang tepat sih, pelan tapi pasti. Dia kayak nggak peduli bagaimana orang melihat dia, biarlah dia tuh melakukan apa yang dia inginkan aja gitu, ekspresinya dia aja gitu. Dan pikirannya dia pun juga memang unik. Ini pikirannya yang rada berbeda dari orang lain. Ya, dia juga orang yang kadang disalahpahami, atau bukan kadang lagi sih, sering disalahpahami juga mungkin sama, karena pikiran dia memang yang beda gitu daripada orang pada umumnya. Dan orang-orang melihat dia kadang-kadang dia lucu, dia memiliki selera humor yang tidak biasa juga
gitu. Tapi kadang-kadang orang juga terhibur juga sama tingkah lakunya dia gitu, yang sebenarnya mungkin dia tidak ingin melucu, tapi ya orang-orang ketawa aja gitu. Dia orang yang unik gitu ya. Tapi juga memang beberapa saat dia ingin melucu, orang lain kadang nggak ngerti gitu. Jadi kayak ya ada unik-uniknya gitu lah di dia, di selera humornya dia seperti itu. Ada uniknya. Ya, kalian juga hubungannya tidak terlalu erat sih sama dia, tapi kalian masih ada dalam lingkup sosial yang sama. Kalian bisa bersama-sama dalam jangka waktu lama dan sekarang pun kalian masih bersama-sama. Hanya saja kalian pernah ada rasa kecewa sama dia, dia juga ada pernah rasa kecewa seperti itu, baik disampaikan ataupun tidak. Oke, kalian juga ada rasa kecurigaan sama dia. Ya, ini bukan rasa iri sih, kayak rasa kadang muak gitu, kadang jengkel sama apa ya, perilaku dia yang egois, perilaku dia yang seperti mengontrol gitu. Bukan dia ingin mengontrol sih, kayak sebenarnya dia bukan ingin mengontrol juga. Ini dia tuh kayak terlihat mengontrol, tapi sebenarnya yang tadi aku bilang, dia tidak begitu peduli sama sosial gitu. Dia introvert, tidak begitu peduli sama sosial, tapi dia memiliki daya pikat dan dia mengembangkan dirinya dia sendiri. Dia jalan sendiri, dia pelan-pelan tapi pasti gitu untuk mengembangkan impiannya dia. Apalagi ya yang bisa aku sampaikan dari karakternya dia? Ya orang yang lucu, aku rasa semua sudah aku sampaikan sih. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 2 tentang siapa sih yang sebenarnya bisa kalian percayai. Oh ya, lupa, sorry. Ini percayai dalam hal sosial ya, dalam memberikan saran, dalam memberikan sudut pandang yang berbeda, ataupun juga dalam memberikan inspirasi atau inovasi tentang perkembangan diri, apa ya, pelajaran kehidupan kayak gitu. Ini tentang pelajaran kehidupan. Kalau misalnya dibilang tentang bisnis, apa ya, bisa juga tapi sedikit. Tentang love life juga bisa tapi sedikit. Ini menyeluruh sih, kayak banyak, tapi lebih ke kayak jalan tentang pelajaran kehidupan. Jadi kalau misalnya partner bisnis, aku rasa belum atau tidak gitu, lebih ke orang-orang yang memberikan saran gitu ya, saran-saran yang bisa kalian percayai. Kalau misalnya love life, kalian misalnya mencintai dia, mungkin apa ya, lebih ke saran sih, lebih besarnya lebih ke memberikan inovasi baru ataupun inspirasi baru gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 2. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 3. Siapa sih yang dapat kalian percayai? Aku akan membaca tentang karakternya. Mungkin kalau misalnya ciri-ciri fisiknya ada energinya ke sana, aku bakal baca juga. Oke, pertama-tama itu adalah tentang zodiaknya ya. Zodiaknya ini dia Aquarius. Aquarius adalah zodiak yang berelemen udara, jadi itu Gemini dan Libra. Oke, Aquarius atau Gemini ataupun Libra. Zodiaknya dia intinya adalah elemennya udara. Nah, sekarang mari kita buka tentang karakternya ya, dan tentang hubungannya dia sama kamu. Hubungannya yang lumayan rumit, mungkin twin flame, mungkin juga orang yang pernah ada di masa lalu kamu gitu, kayak teman-teman udah lama di masa kecil juga bisa gitu. Iya, teman bermain dadu, teman yang sama-sama mengambil resiko bersama seperti itu. Ini teman lama sih. Ya, ada energi twin flame juga sih, tapi kayak twin flame yang apa ya, yang teman-teman gitu ya, bukan ke arah love life gitu. Untuk sekarang saya belum kebaca ya tentang love life-nya. Nah, aku akan membacakan karakternya dia. Divine, feminim, dan maskulin seimbang dalam dirinya dia. Dia adalah orang yang seperti The Empress tapi kebalik. Jadi dia banyak tentang karakteristik yang apa ya, kreativitas, kebebasan untuk mengungkapkan ekspresi, dan juga ya bisa menanam, kayak bisa menumbuhkan sesuatu, bisa mengayomi. Hanya saja dia sekarang atau saat ini memang lagi fokus di perkembangan dirinya dia lagi fokus kayak gini, kayak ada menarik perhatian orang-orang gitu, ataupun juga orang-orang melihat dia sebagai orang yang memiliki potensi yang baik gitu,
Maaf ya kalau misalnya ada suara bapak aku. Ini ada potensi yang baik lah di dia untuk berkembang gitu. Terus ya dia memang rada kekanak-kanakan juga, mungkin dari segi penampilan, dari segi cara bicara ataupun kegemarannya dia itu. Dia belum stabil orangnya, dia memiliki inovasi yang baru. Dia juga memiliki kepasrahan ya dalam hidupnya dia. Meskipun pikirannya dia rumit, susah, orang-orang tuh sedikit yang bisa ngerti dia, tapi dia tidak minder, dia percaya diri aja nih, dia mengungkapkan harapannya dia menjalani hidup dia dengan baik-baik saja gitu. Terus dalam bidang kelompok, jika dia berada dalam bidang kelompok, dia atau hal kelompok ya, sosial, dia menjadi daya tarik gitu, karena keunikan cara berpikirnya dia, potensinya dia kayak gitu. Oke. Kemudian dia itu memang orang yang pandai dalam berkomunikasi ya. Orang-orang tidak memasalahkan juga sifatnya dia, meskipun kadang dia kekanak-kanakan gitu, tapi karena dia memang orang yang pandai berinovasi atau seorang pendobrak seorang yang membuat warna baru gitu, membuat inspirasi baru bagi orang-orang, juga dia adalah sumber inspirasi gitu. Jadi dia lebih bebas berkarya, lebih bebas mengungkapkan ekspresinya dia kayak gitu. Dia juga orang yang intuitif, orang yang berharap, orang yang pandai selain pandai berkomunikasi, orang yang pandai menyampaikan bagaimana keinginannya dia atau rencananya dia. Di kehidupannya dia juga beberapa kali dia mengalami berbagai keajaiban gitu. Dia layaknya The Star, dia memiliki keajaiban dalam hidupnya dia, yang mungkin kamu juga terkesima sama dia. Tapi di sisi lain sebenarnya kamu mungkin memiliki sifat yang mirip gitu, karena ini ada twin flame juga, serupa tapi tak sama. Energi twin flame serupa tapi tak sama. Tapi jujur aja, untuk menyatakan apakah dia twin flame atau tidak, itu perlu konfirmasi yang lebih panjang lagi gitu ya, karena tidak bisa ditentukan dari satu kartu aja kalau itu memang twin flame kamu, seperti itu. Nah, pengaruh dia dalam kehidupan kamu itu membuat kamu berkembang dari segi cara berpikir dan dari segi inovasi. Hanya saja jalan kamu dan dia berbeda. Tapi mungkin kalian berada di tujuan atau di proyek yang sama, tapi ya memang jalan dia di sini, jalan kamu di sana, kayak gitu. Bukan berarti kalian tidak bisa bekerja sama, hanya saja ya memang ada perpisahan jalan itu. Kamu juga bisa belajar dari dia juga bisa belajar dari kamu. Sebenarnya dia diuntungkan juga, kamu juga diuntungkan. Hanya saja perlu toleransi dari segi memang karakternya dia. Ini tidak terlalu ada karakter negatif yang gimana, hanya saja dia kayak seorang yang pemimpi. Kadang dia terlarut dari mimpi-mimpinya dia gitu. Tapi ya usahanya dia menurut aku sih seimbang sama apa yang dia harapkan, apa yang dia impikan. Dia bisa membuat atau menciptakan impiannya dia tuh menjadi kenyataan, bukan hanya sekedar impian, karena dia tuh ya cerdas, dia orang yang berpikir dan dia berani mengambil risiko, dia berani memilih dan dia tegas dalam pilihan itu. BTW, tegas bukan berarti dia tetap kaku di satu pilihan, tapi dia tegas dan bisa berputar-putar memilih ini gitu, atau berpindah-pindah ke ini gitu. Seperti angin yang bebas ya, layaknya angin yang bebas berpindah-pindah ke sini, tapi setiap perpindahannya dia itu adalah perkembangan gitu. Bagusnya dia tuh adalah tarafnya naik, kehidupannya naik, dan itu lumayan cepat, arusnya lumayan cepat. Hanya saja dia memiliki beberapa trauma di masa kecilnya dia. Kemungkinan dia adalah perempuan, divanya feminim, lebih besar, dan secara fisik juga mungkin dia feminim. Beberapa orang yang lebih muda daripada kamu, tapi juga memiliki kebijaksanaan. Ada juga orang yang seperti ibu gitu, bersifat seperti ibu. Tapi saat dia berargumen, itu argumen dia lumayan kuat, lumayan diperhatikan, dan hingga bisa diinovasikan gitu, bisa diinovasikan menjadi lebih
lebih lagi gitu, dikembangkan lebih lagi ya. Tapi di sisi lain karena dia memang sifatnya angin, jadi dia gampang pindah, jadi kayak misalnya dia udah buat di sini nih, belum dia kembangin, padahal dia bisa bisa ngembangin lebih lagi, tapi dia udah tertarik sama yang ini, jadi dia belajar lagi sama yang ini, terus dia tertarik sama ini, belajar lagi sama yang ini. Nah, tapi kalau misalnya dia memang sudah menetapkan tujuan, dia bisa naik dengan bagus gitu, dengan oke. Karena di sini dia lebih ke energi manifest, lebih ke berpikir tentang sesuatu, dia jalanin dulu, terus dibantu sama semesta, seperti itu. Oke, jadi itu aku rasa itu aja yang bisa aku sampaikan tentang karakter dan juga hubungannya dia sama kamu. Oh ya, dia memang orang yang sudah lama kenal. Oke, teman lama. Ya dia bisa bekerja, bisa memang bisnis, bisa juga teman sekolah, kayak ada intinya kalian tuh ada bermain bersama-sama dan berkembang bersama-sama, seperti itu. Oke, itu aja dan terima kasih untuk yang memilih file nomor 3. Terima kasih telah menonton. Bye bye.